Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Kasus Tom Lembong ini berhasil menyita perhatian publik ya. Semenjak dirinya diringkus oleh Kejaksaan Agung dan dijadikan tersangka beberapa bulan yang lalu, menjadikan masalah ini masalah semuanya, bukan hanya masyarakat biasa, namun bahkan anggota DPR pun melihat bahwa memang ada keanehan pada kasus Tom Lembong di impor gula ini, di mana ada beberapa hal yang sepertinya memang menjadikan masalah ini sebagai kasus politisasi atau kriminalisasi yang dialami oleh Tom Lembong. Karena kita tahu Tom Lembong ini pada awalnya adalah sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Jokowi, namun seiring berjalannya waktu Tom Lembong ini semakin dekat dengan Anies Baswedan, yang sudah kita ketahui bersama bahwa Anies ini adalah salah satu figur yang bisa dikatakan sangat beroposisi kepada pemerintahan, baik itu di pemerintahan Jokowi maupun Prabowo. Namun menariknya di sini adalah kasus Tom Lembong ini ternyata tidak hanya diperhatikan oleh mereka yang satu aliansi dengan Tom Lembong dan Anies Baswedan, namun mereka yang berseberangan atau pro dengan pemerintahan ini melihat kasus Tom Lembong ini memang banyak sekali kejanggalan ya. Di antaranya adalah anggota yang berasal dari fraksi PKS yang berada di Komisi 3 DPR. Nah, dirinya bisa dikatakan bersuara lantang pada saat diberi kesempatan untuk memberikan statement kepada Jaksa Agung yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana kerasnya statement dari Nasir Jamil ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau sekarang kasus Tom Lembong ini telah masuk ke dalam proses pengadilan, di mana sudah ada masuk dalam tahap mendengarkan keterangan saksi. Nah, di sini ada yang menarik yang dikeluarkan oleh Kompas ya, yang berjudul Leganya Tom Lembong usai dengar kesaksian gula yang dihadirkan jaksa. Nah, menariknya di sini adalah seharusnya kesaksian yang dihadirkan jaksa ini menyudutkan tersangka, yaitu dalam hal ini adalah Tom Lembong. Namun yang menariknya bagi Tom Lembong, kesaksian yang dihadirkan oleh kejaksaan justru membuka semuanya, di mana Tom Lembong menyebutkan, saya hari ini semakin lega karena kebenaran semakin terungkap. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, kata Tom Lembong pada hari Senin sore kemarin ya, selepas sidang. Nah, di sini bisa dikatakan semakin menarik karena memang Nasir Jamil ini mengatakan seharusnya hukum itu diberikan kepada siapapun seadil-adilnya, tidak peduli dia ada dalam lingkup pemerintahan ataupun oposisi. Karena kalau memang dia salah, ya harus dinyatakan salah. Nah, di sini Nasir Jamil berusaha, setidaknya dari statement yang kami tangkap, ini menginginkan Kejaksaan Agung bukan hanya menjadikan tersangka atau bisa dikatakan ya melihatlah dari sudut pandang kebijakan, bukan hanya dari Tom Lembong, namun juga menteri-menteri perdagangan yang lainnya. Karena memang sebelum dan setelah Tom Lembong ini itu ada menteri-menteri perdagangan yang diduga
itu melakukan kebijakan yang sama dengan Tom Lembong. Karena memang di sini bisa dikatakan menurut Nasir Jamil belum ada bukti yang menyatakan kalau Tom Lembong ini mendapatkan keuntungan dari kasus impor gula. Bahkan bisa dikatakan ya sangat kental sekali aroma politisasinya. Sehingga Nasir Jamil mengatakan kalau memang kasus Tom Lembong ini bisa diproses, proses juga menteri-menteri perdagangan yang lainnya biar adil gitu loh, jangan cuma Tom Lembong. Nah itulah statement yang berusaha kami tangkap dari pernyataan dari Nasir Jamil, fraksi DPR, fraksi dari PKS, Komisi 3 dari DPR. Nah gimana menurut teman-teman semua, apakah sependapat dengan Nasir Jamil yang meminta agar kejaksaan ini memeriksa juga menteri-menteri perdagangan baik yang sebelumnya dan sesudahnya, agar bisa masyarakat bisa melihat keadilan dalam kasus impor gula ini, sehingga aroma politisasi bisa diminimalisir dan harapan Presiden Prabowo untuk bisa menegakkan hukum seadil-adilnya bisa terrealisasi di negara kita ini. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang teman-teman ada ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.